Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Manajemen Kelembagaan yang beranggotakan Akbar Yusuf Maulana, Febi Ayu Susanto, saya sendiri Ika Triwahyuni, Radea Nabila, dan Wiwin Maruah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai strategi organisasi atau kelembagaan. Pengertian strategi. Strategi merupakan penerjemahan dari analisis lingkungan dan analisis terhadap kemampuan internal atau kapabilitas organisasi yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam struktur organisasi. Strategi merupakan penerjemahan dari analisis lingkungan dan analisis terhadap kemampuan internal atau kapabilitas organisasi yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam struktur organisasi. Pengertian strategi organisasi. Strategi organisasi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan organisasi dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum untuk mencapai. Selanjutnya kita masuk ke jenis strategi organisasi. Yang pertama, strategi inovasi. Strategi ini ditinjau dari aspek koordinasi antara unit kerja, pengembangan keahlian kerja, penyusunan pengembangan karir, pemberian insentif kerja, dan penetapan standar kerja. Kemudian yang kedua ada strategi peningkatan kualitas. Ditinjau dari aspek penjabaran deskripsi kerja, partisipasi dalam pengambilan keputusan, penilaian pekerjaan, keseragaman perlakuan, dan pelatihan dan pengembangan kualitas. Simamora 2021. Selanjutnya, bagaimana strategi disusun? Yang pertama, planning mode, yaitu mereka yang meyakini bahwa strategi adalah suatu perencanaan atau kesepakatan panduan eksplisit yang disusun sebelum organisasi mengambil tindakan. Yang kedua, ada evolutionary mode, yaitu melihat bahwa strategi tidak pasti berupa suatu perencanaan yang sistematis dan terperinci. Mengambil keputusan strategi secara bertahap atau selangkah demi selangkah, sejalan dengan perkembangan organisasi itu sendiri, sebelum pada akhirnya menjadi satu strategi yang utuh dan lengkap. Model rasional penyusunan strategi merupakan proses yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama analisis, yang kedua formulasi, yang ketiga implementasi. Berikut merupakan gambar proses strategi menurut model rasional. Unsur yang mempengaruhi strategi seperti pada gambar pada bagian strategi sebagai salah satu dari 7S organisasi, yaitu misi visi organisasi secara objektif, strategi, sistem struktur, style skill, share value, dan staff. Kemudian 4 dimensi pokok dalam organisasi. Yang pertama inovasi, diferensiasi pasar, jangkauan, pengendalian biaya menurut Robbins 1990.2/125. Perbedaan strategi dan tujuan. Tujuan mengacu kepada tujuan-tujuan akhir organisasi. Tujuan-tujuan organisasi adalah bagian dari strategi. Tujuan-tujuan organisasi lebih mengacu ke dalam internal, yakni apa-apa yang ingin dicapai berdasarkan kapabilitas dan sumber daya yang tersedia dalam organisasi. Strategi mengacu kepada tujuan-tujuan akhir organisasi dan cara-cara pencapaiannya. Strategi lebih menekankan keluar, yakni bagaimana mencocokkan kapabilitas dan sumber daya internal, kelemahan dan kekuatan dari organisasi, dengan peluang dan ancaman lingkungan sedemikian rupa agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Tingkat dalam strategi organisasi, yaitu corporate strategi, bisnis, functional strategi. Komponen organisasi. Setiap strategi organisasi memiliki 3 komponen, yaitu 1. Strategi korporasi, 2. Strategi bisnis, 3. Strategi fungsional. Hierarki tujuan dan strategi. Hierarki tujuan, visi, misi, tujuan, dan sasaran.
hierarki strategi, korporasi, bisnis, dan fungsional. Strategi kinerja perusahaan diukur dengan Balanced Scorecard, pengukuran kinerja, di mana perspektif finansial diletakkan dalam keseimbangan dengan 3 perspektif lain, non-finansial. 1. Perspektif pelanggan, 2. Perspektif proses internal, 3. Perspektif learning and grow. Perspektif dalam menyusun strategi. 1. Strategi finansial, yakni strategi mengolah pertumbuhan, tingkat keuntungan, dan resiko. 2. Strategi pelanggan, yaitu strategi untuk menciptakan nilai dan diferensiasi produk. Ini dilihat dari kacamata pelanggan. 3. Strategi proses internal, yakni penentuan proses internal strategis yang mampu untuk menciptakan kepuasan pelanggan dan pemilik saham. 4. Strategi learning and grow, yaitu strategi untuk menciptakan iklim dengan kondusif bagi pembelajaran organisasi, inovasi, dan pertumbuhan. Ya, yang selanjutnya kita melihat pada gambar 4.4 terkait Balanced Scorecard atau BSC sebagai sentral dari proses pengelolaan organisasi. Ya, setelah melihat gambar 4.4 tadi, sekarang kita akan perlihatkan tentang gambar mengenai rangkaian implementasi visi misi dalam BSC atau Balanced Scorecard. Berikut adalah gambarnya. Faktor yang menentukan proses strategi. Menurut Mintzberg 1990, ada 2 faktor yang menentukan posisi penyusunan strategi dalam organisasi, yaitu yang pertama adalah kompleksitas atau complexity, dan yang kedua adalah tingkat perubahan atau rate of change. Ya, yang selanjutnya kita akan melihat tentang gambar posisi penyusunan strategi dalam berbagai lingkungan. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya kita masuk pada bagian slide terakhir, yakni mengenai contoh penerapan dalam strategi pengembangan perusahaan agroindustri pada studi kasus PT Citra Raharja Utama di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Strategi yang digunakan oleh PT Citra Raharja diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni integrasi ke belakang. Integrasi ke belakang digunakan untuk mengatasi kelangkaan bahan baku dengan cara memperpendek saluran supplier bahan baku langsung ke penggergajian atau membuat bahan baku sendiri. Dan yang kedua adalah integrasi ke depan. Integrasi ke depan yakni merangkul buyer dengan menjual langsung ke konsumen atau pengguna dan tidak melalui trader atau pedagang perantara. Dan yang ketiga adalah integrasi horizontal. Integrasi horizontal adalah kerjasama antar sesama produsen barcode untuk membuat asosiasi dalam meningkatkan bargaining power sehingga bisa menjual dengan harga yang tinggi. Yang keempat yakni penetrasi pasar. Menurut Umar 1999, berdasarkan pada kondisi perusahaan, petunjuk mengenai strategi bisnis yang paling efektif untuk mengimplementasikan strategi tersebut adalah kebutuhan konsumen yang ada akan produk dapat ditingkatkan. Lalu yang kelima ada pengembangan pasar. Pengembangan pasar ini tidak hanya ekspor ke Cina saja, akan tetapi juga ke Timur Tengah, Jepang, maupun Eropa. Lalu yang keenam ada pengembangan produk. Pengembangan produk selain memproduksi barcode, juga memproduksi blockboard, yaitu barcode yang dilapisi lembaran kayu tipis atau vinyl. Dan yang ketujuh terkait diversifikasi yang terkait. Di antaranya yakni menggunakan limbah dari hasil yang digunakan untuk dibuat briket arang. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi strategi di dalam organisasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.